Aku selalu merasa cukup bahagia dalam pernikahanku dengan Dimas. Kami menikah 5 tahun lalu, dan meskipun banyak tantangan, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Dimas adalah pria yang penyayang, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Setidaknya, itulah yang kurasakan dulu. Tapi belakangan ini, aku merasakan ada yang berubah. Sesuatu yang membuat hatiku tak tenang, meskipun aku tidak bisa langsung menebaknya. Aku mulai merasa aneh dengan sikap Dimas. Sebelumnya, dia selalu memberi kabar, selalu berbagi cerita tentang aktivitasnya. Tetapi sekarang, dia semakin sering pergi tanpa memberi penjelasan yang jelas. Bahkan, ketika aku mencoba bertanya, jawabannya selalu menghindar. Kami dulu sering berbicara panjang lebar tentang banyak hal, termasuk tentang hobinya. Tapi kini, setiap kali aku bertanya tentang kegiatannya, dia hanya menjawab dengan alasan yang terdengar samar dan cepat mengalihkan perhatian. Dimas mulai semakin terlibat dengan hobi baru yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Sound horeg. Awalnya aku tidak terlalu menganggapnya serius. Bagaimanapun, setiap orang punya hobi, dan aku tidak merasa terganggu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada yang aneh. Dimas lebih sering menghabiskan waktu dengan kelompok sound horeg ini. Ia pergi ke acara mereka hampir setiap akhir pekan, berlatih bersama mereka tanpa memberi kabar, dan pulang larut malam. Aku tahu Dimas bukan tipe orang yang suka mengungkapkan perasaannya. Tapi seiring waktu aku merasa seperti dia mulai menjauh. Aku merasa tidak nyaman. Ada perasaan yang sangat menggangguku. Perasaan bahwa Dimas mulai menyembunyikan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang berubah. Tetapi aku tahu sesuatu pasti terjadi. Mungkin aku terlalu curiga. Tapi ini bukan sekadar perasaan. Aku merasa terabaikan. Dan bahkan ketika kami menghabiskan waktu bersama, rasanya ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Pernah suatu ketika, aku mendengar dari teman-temanku bahwa Dimas sering terlihat bersama seorang wanita bernama Sari di acara sound horeg. Mereka mengatakan bahwa mereka berdua tampak sangat dekat, bahkan mesra. Aku tidak langsung percaya, karena bagaimanapun aku tahu betapa Dimas selalu menjaga jarak dengan wanita lain, atau setidaknya, begitulah yang aku pikirkan. Namun, desas-desus itu semakin sering aku dengar. Teman-teman yang lain juga mulai memberi isyarat yang membuat hatiku semakin gelisah. Sari adalah penari di acara tersebut. Seorang wanita yang terkenal dengan gerakan tariannya yang sangat menggoda dan sensual. Aku mulai merasa seperti aku kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupku. Aku mulai bertanya-tanya apakah Dimas benar-benar masih peduli padaku atau tidak. Mengapa dia semakin sering pergi dan mengabaikan aku? Mengapa dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama wanita yang, menurut cerita teman-temanku, sangat memikat? Sari wanita itu jelas menarik perhatian Dimas, dan aku merasa semakin tak nyaman dengan hal itu. Sementara aku di rumah, merasa seperti aku tak ada di dalam kehidupannya. Kekhawatiranku semakin bertambah saat aku melihat Dimas kembali terlambat malam itu, lagi-lagi tanpa memberi kabar sebelumnya. Wajahnya terlihat berbeda. Dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa terabaikan oleh orang yang kita cintai. Dan saat itu aku tahu, aku tidak bisa hanya diam dan berharap semuanya akan kembali normal. Aku mulai berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Aku memutuskan untuk pergi ke acara sound horeg tempat Dimas sering berkumpul. Berharap aku bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Aku ingin tahu kebenarannya. Apakah Dimas memang terlibat dengan Sari? Atau apakah aku hanya dibutakan oleh kecemasanku sendiri? Keputusan ini datang dengan rasa cemas yang sangat mendalam. Tetapi aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke acara sound horeg tempat Dimas biasa pergi. Sebenarnya, rasanya seperti keputusan yang sangat sulit. Aku tahu ini bisa membuatku terluka lebih dalam. Tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah semua desas-desus yang aku dengar benar atau hanya hayalan belaka? Aku merasa hatiku teriris setiap kali Dimas pergi tanpa memberi kabar.
Dan rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah aku terlalu naif selama ini. Ketika aku tiba di tempat acara, aku merasa cemas. Suasana di dalam sangat ramai, dengan banyak orang yang sedang menikmati musik sound horeg, musik yang keras, disertai dengan suara gemerincing alat musik yang saling bersahutan, membuat suasana semakin panas. Aku melihat beberapa wajah familiar. Namun aku lebih fokus pada satu hal, mencari Dimas. Mataku mencari-cari di antara kerumunan, dan kemudian aku melihatnya. Dimas duduk di barisan depan, mengenakan kaos hitam dan celana jeans yang sudah agak usang. Di sampingnya, ada beberapa orang lain yang sedang tertawa, tetapi mataku langsung tertuju pada sosok wanita di atas panggung. Itu adalah Sari. Aku mengenali penari itu dengan cepat. Dan seketika hatiku terhenti. Sari sedang menari dengan gerakan yang sangat sensual. Tubuhnya bergerak dengan luas mengikuti irama musik yang menggema di sekeliling kami. Setiap gerakan tariannya terasa begitu menggoda. Dan aku bisa melihat bagaimana seluruh perhatian di ruangan itu tertuju padanya. Tidak hanya penonton yang terpesona, tetapi juga Dimas. Aku melihat Dimas duduk dengan mata yang terfokus penuh pada Sari. Dan aku bisa merasakan bagaimana matanya tidak pernah berpaling dari tubuh Sari yang menggoda itu. Sakit sekali rasanya melihat suamiku begitu terpesona. Aku tahu Dimas menyukai musik ini, tetapi aku tidak pernah tahu bahwa hobi ini bisa membuatnya begitu jauh dariku. Aku sudah mendengar dari teman-temanku, tetapi melihatnya dengan mata kepalaku sendiri membuat segalanya terasa berbeda. Mataku berkaca-kaca. Meskipun aku berusaha menahan diri agar tidak menangis di tengah keramaian itu. Aku merasa seperti orang asing di dunia suamiku sendiri. Sari semakin mendekatkan tubuhnya kepada Dimas. Gerakannya semakin menggoda. Dan semakin jelas bahwa Sari tahu bagaimana caranya menarik perhatian Dimas. Tidak hanya gerakan tariannya, tetapi cara dia tersenyum, matanya yang penuh godaan. Semuanya mengarah pada satu tujuan, mendapatkan perhatian Dimas. Aku bisa melihat betapa Dimas tidak bisa melepaskan pandangannya dari Sari. Ia tidak menyadari kehadiranku yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, dan sepertinya ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Yang ada di pikirannya hanyalah Sari dan tariannya. Aku merasa hatiku hancur, terluka, dan kecewa. Aku ingin berlari ke sana, menampar wajah Dimas dan bertanya apa yang terjadi pada pernikahan kami, tetapi aku menahan diri. Aku tahu aku harus menghadapi ini dengan kepala dingin, meskipun sulit. Aku merasa seperti aku sudah cukup bersabar, cukup menerima perubahan yang ada, tetapi ini sudah lebih dari yang bisa aku toleransi. Dengan langkah cepat, aku mendekati mereka. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Aku hanya ingin berbicara dengan Dimas dan Sari. Mataku yang penuh amarah dan rasa sakit langsung tertuju pada mereka. Sari yang masih sibuk dengan gerakan tariannya, seolah tidak sadar bahwa aku telah berdiri di hadapannya. Dimas, yang sudah terlalu terlena dengan suasana, baru menyadari kehadiranku ketika aku sudah berdiri di samping mereka. Aku bisa melihat rasa terkejut dan canggung di wajah Dimas, tetapi aku tidak peduli. Hati ini sudah terlalu penuh dengan rasa sakit. Aku berteriak, meskipun suara musik masih menggema di seluruh ruangan. Dimas! Suaraku terdengar sangat keras di tengah kebisingan itu, dan semua orang di sekitarnya langsung terdiam. Semua mata tertuju pada kami. Aku menatap Dimas dengan penuh amarah. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pisau yang tajam. Jadi ini yang kamu pilih, Dimas? Mengorbankan keluarga dan menghancurkan pernikahan kita hanya untuk wanita murahan seperti dia. Aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Semua kekecewaanku, rasa sakitku, keluar begitu saja. Aku menatap Sari dengan tajam, dan setiap kata yang aku ucapkan seolah ingin menembus jiwanya. Apa kamu tidak punya malu? Menggoda suamiku di depan umum, di depan semua orang? Kamu pikir ini semua hanya permainan, Sari? Aku bisa melihat wajah Sari yang terkejut dan cemas, tapi aku tidak peduli. Rasa sakitku lebih besar dari apapun. Dimas tampak kebingungan, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku sudah cukup sabar, dan sekarang aku hanya ingin satu hal, kebenaran.
Aku tahu bahwa apa yang terjadi di depan mataku ini adalah kenyataan yang tidak bisa aku hindari. Dan aku akan menghadapinya dengan tegas. Ketegangan di udara terasa semakin berat. Aku menatap Dimas dan Sari dengan penuh amarah, merasa hatiku teriris. Tidak ada lagi kata-kata manis atau alasan yang bisa membuatku tenang. Semua yang aku lihat, semuanya yang aku dengar, hanya mempertegas kenyataan yang sudah kuanggap sebagai kenyataan yang paling buruk dalam hidupku. Dimas, suamiku, yang selama ini kuanggap sebagai sosok yang baik dan setia, ternyata adalah pria yang mengkhianati aku, memilih wanita lain di hadapanku. Aku bisa melihat perubahan di wajah Dimas. Mulanya, dia tampak kaget dan bingung, namun semakin aku berteriak, semakin dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Sari, yang sebelumnya terhanyut dalam gerakan tariannya, kini juga terdiam, merasa terpojok dan canggung. Aku tahu keduanya berusaha untuk mencari jalan keluar dari situasi ini, tetapi aku tidak memberi mereka ruang. Rasanya, aku sudah terlalu lama memberi kesempatan pada mereka, terlalu banyak kompromi yang aku buat, tetapi aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Jadi, kamu masih ingin menjelaskan, Dimas? Aku tidak bisa menahan kata-kata tajam itu keluar dari mulutku. Atau kamu lebih memilih diam dan membiarkan kami semua merasa bodoh karena percaya padamu selama ini? Dimas akhirnya berdiri. Wajahnya memucat. Aku bisa melihat ekspresi penyesalan di matanya. Tetapi itu tidak cukup untuk membuatku merasa lebih baik. Tidak ada penyesalan yang bisa menghapus rasa sakit yang sudah terlalu dalam ini. Laras, maafkan aku. Suara Dimas lirih. Seperti ada rasa malu yang menyesakkan dada. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku menatapnya dengan tajam. Tidak bisa menerima kata-kata kosong itu. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk menghapus pengkhianatanmu. Dimas, kamu memilih untuk bersenang-senang di sini, dengan Sari, sementara aku menunggu di rumah, menanggung semua beban sendirian. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Sari yang sejak tadi diam, mulai bergerak sedikit. Aku bisa melihat ketegangan di tubuhnya, seolah ia juga menyadari betapa buruk situasinya. Dia mencoba untuk berkata sesuatu, namun suaranya terdengar sangat kecil dan tertekan. Laras, aku tidak berniat menghancurkan pernikahan kalian. Suaranya bergetar, dan aku bisa melihat bahwa ia merasa terpojok. Namun, itu tidak membuatku merasa lebih baik. Aku tidak ingin mendengar alasan dari orang yang telah merusak kehidupanku. Tidak perlu alasan dari kamu, Sari. Aku menyela dengan keras. Kamu hanya ikut campur dalam kehidupan yang bukan milikmu. Aku menatap keduanya, satu persatu, dengan pandangan penuh kebencian dan amarah. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini sekarang. Kecewa, terluka, dan marah. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu. Aku tidak bisa lagi bersabar. Sudah cukup. Aku merasa seperti aku telah cukup menderita, cukup berjuang sendirian, sementara mereka berdua menjalani hidup mereka tanpa memikirkan perasaanku sedikit pun. Lalu, dengan suara yang penuh tekad, aku berkata dengan tegas, kalian berdua harus meminta maaf. Bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang ada di sini, yang telah menyaksikan kebusukan kalian. Aku mengatur napas, mencoba untuk tetap tenang meskipun seluruh tubuhku terasa begitu marah. Sekarang juga, minta maaf, agar semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Dimas berdiri dengan tubuh yang kaku, tampaknya kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tahu, di dalam hatinya, dia ingin memberikan alasan, menjelaskan semuanya, tetapi saat ini tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Semua yang bisa dia lakukan adalah menundukkan kepala, merasa malu. Akhirnya, dengan rasa rendah diri yang luar biasa, Dimas berlutut di hadapanku, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar tidak bisa menghapus segala yang telah terjadi. Laras, saya minta maaf. Saya telah salah. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Melihat Dimas berlutut tidak membuatku merasa lega, malah semakin menambah sakit di hatiku. Sari, yang sebelumnya berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya,
akhirnya juga mengikuti Dimas. Ia berlutut, dan meskipun aku tidak ingin melihatnya, aku tahu dia sudah tidak punya pilihan lain. Maafkan saya, Laras. Saya tidak bermaksud menghancurkan hidup kalian. Saya menyesal. Aku menatap mereka dengan dingin, tidak bisa lagi menahan air mata yang jatuh. Namun, aku tidak bisa menangis sekarang. Aku harus kuat, meskipun hatiku remuk. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku tidak akan membiarkan mereka berjalan begitu saja tanpa merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Jangan harap aku bisa memaafkan kalian begitu saja, ujarku dengan suara bergetar, tetapi penuh ketegasan. Suasana menjadi sangat hening setelah itu. Semua orang yang ada di sekitar kami mulai berbisik, dan aku tahu bahwa apa yang baru saja terjadi akan menjadi bahan pembicaraan mereka. Semua mata tertuju pada Dimas, Sari, dan aku. Tetapi, aku tidak peduli. Aku hanya ingin mereka tahu satu hal. Pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Saat Dimas dan Sari berlutut di hadapanku, dunia terasa sangat sunyi. Hanya ada suara detakan jantungku yang keras, menghantam dada dengan ritme yang kacau. Aku bisa merasakan panas di wajahku, mungkin dari air mata yang mulai mengalir. Tetapi aku tidak bisa berhenti. Kecewa, marah, dan rasa sakit yang melingkupi hatiku terasa begitu berat, hampir tak tertahankan. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan semua amarah yang sudah lama terkumpul, tetapi kata-kata itu lebih tajam dari apapun yang bisa keluar dari mulutku. Laras, kamu kuat, kamu harus kuat, kataku dalam hati. Aku bisa melihat ekspresi kebingungan di wajah Dimas. Dia masih berlutut, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat. Namun tidak ada yang bisa menghapus dosa yang telah dia buat. Apapun yang dia katakan sekarang tidak akan mengubah apa yang sudah aku lihat, apa yang sudah aku alami. Aku merasa begitu terperangkap dalam kenangan-kenangan manis tentang masa lalu kami, yang kini terasa seperti ilusi belaka. Dimas, kamu masih ingin bicara? Kamu masih pikir ada alasan yang bisa membenarkan semua ini? Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Aku tahu kata-kataku semakin tajam, namun aku tidak peduli. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah untuk membuatnya mengerti betapa dalam pengkhianatan yang dia lakukan. Dia hanya bisa diam. Tidak ada pembelaan yang bisa dia berikan. Aku bisa melihat wajahnya yang penuh penyesalan, tetapi itu tidak cukup. Penyesalan itu terlalu terlambat. Terlalu banyak waktu yang telah dia sia-siakan. Terlalu banyak harapan yang telah dia hancurkan. Aku menatapnya, menunggu kata-kata lain keluar. Namun dia hanya bisa menundukkan kepala, seolah tak berdaya. Sari, yang sejak awal berdiri di sampingnya, kini ikut merasakan tekanan yang sama. Aku bisa melihat dia merasa cemas, mungkin bahkan takut, karena di hadapanku, dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia tahu bahwa ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Bagaimana bisa ia terus mengabaikan kenyataan? Bahwa dia bukan hanya merusak hidupku, tapi juga mengorbankan perasaan dan harapan-harapan yang aku jaga dengan penuh cinta. Aku berpaling padanya, menatapnya dengan penuh amarah. Dan kamu, Sari, apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir kamu akan mendapatkan kebahagiaan dengan merusak rumah tangga orang lain? Apa kamu merasa puas melihat suamiku seperti ini? Kamu merasa menang. Sari menatapku, tubuhnya sedikit gemetar. Aku tahu dia tidak bisa menyangkal bahwa semua yang aku katakan adalah kenyataan. Laras, saya tidak bermaksud begitu. Suaranya terdengar sangat kecil, hampir tak terdengar. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya terbawa suasana. Aku hampir tertawa mendengar penjelasan Sari. Betapa mudahnya dia mencoba melemparkan tanggung jawab ke suasana. Seolah-olah itu adalah alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Tidak ada suasana yang bisa membenarkan apa yang kalian lakukan, Sari. Aku menatapnya tajam, semakin marah. Kamu tidak peduli tentang perasaan orang lain. Kamu tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi dengan hidupku karena kamu hanya ingin mengikuti hawa nafsumu. Kamu bahkan tidak pantas meminta maaf. Aku bisa merasakan tubuhku bergetar, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena rasa sakit yang menghujam begitu dalam.
Sari menunduk. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu, saat ini, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Dia hanya bisa duduk di sana, menunggu hukuman yang tidak bisa ia hindari. Aku mendekat, berdiri di antara mereka berdua yang masih berlutut. Suasana semakin hening. Semua orang yang ada di acara itu, yang sebelumnya tampak terbuai dengan hiburan, kini tertuju pada kami. Mereka semua tahu apa yang terjadi. Mereka semua melihat bagaimana pengkhianatan ini terungkap. Kalian berdua, dengar baik-baik. Aku berkata dengan suara yang penuh ketegasan. Kalian berdua harus minta maaf, tidak hanya untuk aku, tetapi juga untuk semua orang di sini yang telah menjadi saksi dari kebusukan kalian. Dimas menundukkan kepala semakin dalam, seolah merasa semakin terperosok dalam kesalahannya. Aku tahu dia merasa terhina, tetapi dia memang pantas merasakannya. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kita cintai. Minta maaf, Dimas. Aku berkata, suara semakin tajam. Jika kamu punya sedikit rasa hormat padaku, minta maaf sekarang. Dimas, setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, akhirnya membuka mulutnya. Laras, saya minta maaf. Saya tahu saya tidak bisa membenarkan apa yang sudah saya lakukan. Saya sangat menyesal dan saya tahu saya telah menghancurkan kepercayaanmu. Dimas berlutut lebih dalam, dan aku bisa melihat betapa beratnya baginya untuk mengakui kesalahannya. Namun, itu tidak cukup. Kata-kata maafnya tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Sari, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulutnya, terpaksa. Maafkan saya. Laras, saya tidak bermaksud merusak hidup kalian. Saya sangat menyesal, katanya dengan suara lirih. Aku menatap keduanya dengan penuh kebencian. Aku tahu permintaan maaf mereka adalah sebuah formalitas, sesuatu yang harus mereka lakukan karena mereka tidak punya pilihan lain. Namun, itu tidak membuatku merasa lebih baik. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang ada di hatiku. Mereka telah menghancurkan segalanya. Aku berbalik dan menatap kerumunan di sekitar kami. Mereka semua menyaksikan apa yang terjadi, dan aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Bukan hanya pernikahanku dengan Dimas, tetapi juga kepercayaan yang hilang, dan rasa hormat yang hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu bagaimana aku akan melanjutkan hidup setelah ini. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan ini. Seketika itu juga, suasana di sekitar kami seakan membeku. Semua mata tertuju padaku, pada Dimas, dan pada Sari. Rasanya seluruh dunia menjadi sangat kecil dan sangat berat. Setiap detik terasa seperti seabad lamanya. Di tengah-tengah kerumunan orang yang diam membisu, aku merasa seperti pusat dari segala perhatian, namun dengan cara yang paling memalukan. Mereka semua mendengar setiap kata yang kuucapkan. Mereka semua menyaksikan peristiwa ini, dan aku tidak bisa menahan rasa malu yang mendera hatiku. Namun, meskipun hatiku hancur, aku tahu ini adalah momen yang harus aku kendalikan. Aku tidak bisa membiarkan Dimas dan Sari pergi begitu saja tanpa rasa tanggung jawab. Mereka harus merasakan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Bukan hanya terhadapku, tapi juga kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Aku tidak bisa menahan amarah yang semakin membara. Dengan suara yang lebih tegas, aku kembali berbicara, memastikan agar semua orang di sekitar kami bisa mendengar dengan jelas. Kalian berdua, sekarang juga harus meminta maaf. Tidak hanya kepada aku, tetapi juga kepada semua orang yang telah menjadi saksi kebusukan kalian. Dimas dan Sari tetap berlutut di hadapanku. Wajah mereka terlihat penuh kebingungan dan penyesalan, tetapi itu tidak cukup. Mereka harus merasa malu. Bukan hanya pada diriku, tapi juga pada semua orang yang telah melihat mereka. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum, bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang seharusnya kita percayai. Dimas menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, tetapi juga ketakutan. Dia tahu, sudah terlambat untuk mencari alasan, sudah terlambat untuk mencoba memperbaiki segalanya dengan kata-kata. Apa yang terjadi tidak bisa diubah hanya dengan permintaan maaf. Namun,
Aku masih menunggu. Aku ingin dia merasakan malu yang seharusnya dia rasakan. Dimas, aku berkata lagi, kali ini dengan suara yang lebih rendah, tetapi penuh dengan kebencian yang tertahan. Kamu harus meminta maaf, sekarang. Aku melihat dia mengangguk perlahan, seolah tak punya pilihan lain. Dengan wajah yang penuh rasa malu, Dimas akhirnya membuka mulutnya. Laras, saya tahu saya tidak punya alasan yang bisa membenarkan apa yang saya lakukan. Saya sangat menyesal. Saya telah menghancurkan kepercayaanmu, dan saya sangat menyesal. Suaranya terbata-bata, dan aku bisa melihat betapa dia merasa terhina. Tetapi itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakitku. Kata-kata maafnya hanyalah sebuah pengakuan atas kesalahannya yang sudah terlalu terlambat. Namun, aku tidak merasa lebih baik. Aku tidak merasa lega. Aku tidak ingin mendengarkan kata-kata kosong ini. Mereka mungkin meminta maaf karena mereka terpojok, karena mereka tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar menyesal atau hanya merasa takut dengan apa yang telah mereka lakukan. Sari, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang sangat lirih. Maafkan saya, Laras. Saya tidak bermaksud merusak hidup kalian. Saya benar-benar menyesal. Aku tidak bisa menahan amarah yang semakin membuncah. Kamu menyesal? Aku berkata dengan suara yang penuh sarkasme. Menyesal karena sudah terbongkar? Menyesal karena perbuatanmu terbuka di hadapan orang banyak? Atau kamu menyesal karena kamu tahu kamu akan kehilangan segala sesuatu setelah ini? Sari tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya menundukkan kepala, dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar merasa cemas. Di hadapanku, dia hanyalah seorang wanita yang tersudut, yang tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku bisa merasakan kebimbangannya, tetapi itu tidak akan membuatku melunak. Tidak ada maaf untuknya. Di tengah semua itu, aku tetap berdiri tegak, meski hatiku terasa hancur. Ini adalah saat yang sulit. Tetapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa rasa tanggung jawab. Mereka harus tahu betapa besar dampak dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya merusak pernikahanku, tetapi mereka juga menghancurkan diriku, menghancurkan kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun. Dimas dan Sari akhirnya berlutut lebih dalam, merasa semakin terperosok dalam rasa malu. Aku bisa melihat mereka menahan tangis. Tetapi aku tidak merasa kasihan. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, rasa sakit yang teramat dalam. Mereka berdua harus membayar harga dari apa yang telah mereka lakukan. Apa kamu pikir ini mudah bagiku? Aku berkata. Suaraku sedikit gemetar karena emosi yang meluap. Kalian berdua sudah merusak semuanya. Dan kalian berdua harus merasakan malu yang pantas kalian dapatkan. Kalian berhutang permintaan maaf kepada banyak orang di sini, karena apa yang kalian lakukan adalah sebuah penghinaan yang tak bisa diterima. Aku menatap mereka satu persatu, memastikan agar mereka merasa hancur. Ketika aku merasa mereka sudah cukup merasakan penderitaan itu, aku memutuskan untuk berbalik. Aku tahu, setelah hari ini, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Semua yang telah terjadi tidak akan pernah bisa diperbaiki. Namun, aku bisa melanjutkan hidupku, meski dengan luka yang masih terasa. Aku akan belajar untuk sembuh, untuk melanjutkan perjalanan hidup tanpa Dimas, tanpa Sari. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan benar-benar mengerti apa yang telah mereka lakukan, bukan hanya kepada aku, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Aku berjalan menjauh dari mereka, melangkah dengan hati yang penuh amarah, namun juga kelelahan yang luar biasa. Tiap langkah terasa berat, seperti membawa beban yang tak bisa dilepaskan. Aku mendengar bisik-bisik orang-orang di sekitar kami, beberapa tampak terkejut, sementara yang lainnya tampaknya sudah menduga apa yang terjadi. Mereka tahu apa yang telah terjadi antara kami, dan aku tahu bahwa ini bukan akhir dari pembicaraan di belakangku. Mereka pasti akan terus membicarakan apa yang baru saja terjadi. Dan aku merasa seolah seluruh dunia sedang menghakimiku. Aku tahu, banyak yang merasa kasihan padaku. Mereka melihat Dimas dan Sari yang kini tampak begitu hancur, berlutut dengan rasa malu yang tak terhindarkan. Tapi aku tidak merasa lebih baik.
Tidak ada kata-kata atau permintaan maaf yang akan membuatku merasa lebih baik. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang terasa begitu mendalam di hatiku. Dimas sudah mengkhianatiku. Dan apa yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tidak pernah melihat ini datang. Aku selalu merasa bahwa kami adalah pasangan yang kuat, yang saling mendukung satu sama lain. Aku selalu memberi kepercayaan penuh padanya, berusaha menjadi istri yang terbaik, yang selalu hadir untuknya, yang selalu menjaga hubungan kami tetap erat. Namun, di balik semua itu, dia malah memilih untuk mengkhianatiku, memilih untuk menyelami dunia yang tidak pernah aku kenal. Dunia sound horeg yang kini membuat hidup kami berantakan. Tiba-tiba, aku merasa hatiku semakin hancur. Meskipun Dimas dan Sari sudah meminta maaf, meskipun mereka berlutut dengan penuh rasa malu, itu tidak mengubah kenyataan bahwa mereka telah merusak segalanya. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pengkhianatan yang baru saja terjadi, tetapi juga tentang semua hal yang telah aku abaikan selama ini. Aku terlalu sibuk mencoba menjadi istri yang sempurna. Terlalu sibuk membangun kepercayaan yang ternyata bisa dihancurkan begitu saja. Aku kembali memandang mereka. Dimas dengan tatapan penuh penyesalan dan Sari yang masih berlutut, dengan mata yang terisi rasa malu. Tiba-tiba aku merasa sedikit kasihan pada mereka. Mereka berdua sekarang terperangkap dalam situasi yang sama sekali tidak pernah mereka duga sebelumnya. Tetapi kasihan tidak cukup untuk membuatku melupakan semua rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Aku tidak bisa membiarkan diriku larut dalam perasaan kasihan itu. Aku harus kuat. Aku harus tegas. Mereka mungkin merasa rendah. Mungkin mereka merasa malu. Tapi mereka harus tahu bahwa ini adalah pilihan mereka. Mereka harus menanggung konsekuensinya. Aku merasa sebuah dorongan kuat untuk menyelesaikan semuanya. Untuk menegaskan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak bisa kembali pada Dimas. Dan aku tidak ingin kembali pada masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah cukup terluka, dan saat ini adalah waktunya untuk aku melangkah maju. Aku berjalan ke arah Dimas, yang sekarang tampak lebih rendah dari sebelumnya. Dia mengangkat wajahnya dengan mata yang penuh rasa malu dan harap. Laras, suaranya hampir tak terdengar. Saya minta maaf. Saya tahu kata-kata saya tidak akan pernah cukup. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menyesal. Aku menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa kasih sayang yang dulu selalu ada di antara kami. Dimas, jawabku dengan tegas. Kata-kata itu sudah terlalu terlambat. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Aku tidak bisa kembali lagi. Kita sudah selesai. Wajah Dimas langsung memucat. Aku bisa melihat ekspresi terkejut dan terluka, tetapi aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah mengeluarkan semua perasaan yang terkunci dalam hatiku, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Aku memutuskan untuk pergi. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah menuju pintu keluar, meninggalkan Dimas dan Sari yang masih terdiam, yang kini terperosok dalam rasa malu mereka. Aku keluar dari tempat itu, diikuti oleh tatapan orang-orang yang masih terperangah dengan kejadian yang baru saja terjadi. Langkahku terasa berat, namun di saat yang sama, ada semacam kelegaan yang mulai terasa. Aku tahu aku tidak akan kembali ke rumah yang penuh kebohongan ini. Aku tidak akan kembali pada hubungan yang sudah retak. Sekarang adalah waktunya untuk aku melanjutkan hidup, meskipun hatiku masih hancur. Aku akan mencari jalan untuk sembuh. Untuk menemukan kembali diriku yang hilang. Aku tahu proses itu tidak akan mudah, tapi aku akan melakukannya, karena aku layak untuk bahagia, untuk menemukan cinta yang lebih baik, dan untuk hidup tanpa rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Dimas dan Sari. Keputusan itu sudah diambil, dan aku tidak akan menyesalinya. Setelah aku keluar dari kerumunan, udara malam yang dingin menyambutku dengan sejuk, meskipun hati ini terasa seperti dibakar. Aku berjalan dengan langkah yang mantap, meskipun rasanya seluruh tubuhku ingin runtuh. Setiap detik yang berlalu setelah kejadian itu seperti kilatan yang terus menghantui pikiranku. Aku merasa seolah-olah dunia tiba-tiba berhenti berputar, meninggalkanku di tengah-tengah kekosongan ini. Aku ingin menangis, namun aku tahu bahwa air mata tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semua sudah berakhir.
Aku memutuskan untuk pergi ke rumah teman baikku, Diana, yang selalu ada untukku. Aku butuh seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, seseorang yang akan memberiku ruang untuk bernafas. Aku menghubungi Diana dan memberitahunya bahwa aku butuh waktu untuk berbicara. Dia langsung mengerti dan meminta aku untuk datang secepatnya. Sesampainya di rumah Diana, aku duduk di sofa, mencoba meredakan pikiran yang terus berputar. Diana duduk di sampingku, mengamati wajahku yang muram. Tanpa berkata apa-apa, dia sudah tahu apa yang terjadi. Dia sudah melihat semua itu dalam mataku, patah hati, kekecewaan, dan keputusan yang sulit. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Laras? Tanya Diana pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tidak tahu. Rasanya aku sudah kehilangan segalanya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa kembali ke Dimas. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Aku harus maju, meskipun ini terasa sangat sulit. Diana menggenggam tanganku, memberi dukungan tanpa mengucapkan kata-kata. Aku merasa sedikit lebih ringan, tetapi kenyataan yang baru saja terungkap masih menyiksa hatiku. Dimas, suamiku, yang dulu kucintai dan aku percaya sepenuh hati, telah menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Keputusanmu sudah tepat, kata Diana dengan lembut. Kamu lebih baik tanpa dia, Laras. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku mengangguk perlahan, meskipun hatiku masih terasa kosong. Aku hanya merasa hancur. Semua yang aku bangun bersama Dimas, semua kenangan yang kami ciptakan, rasanya seperti runtuh begitu saja. Aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Diana menatapku penuh pengertian. Waktu akan menyembuhkanmu, Laras. Aku tahu itu berat, dan mungkin sekarang terasa sangat gelap, tapi percayalah, kamu akan menemukan kekuatan dalam dirimu untuk bangkit. Tidak ada yang salah dengan melangkah pergi dari hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Aku tidak tahu seberapa lama kami berbicara, tetapi kata-kata Diana memberiku sedikit kedamaian. Mungkin benar apa yang dia katakan, meskipun hatiku masih terluka. Aku perlu waktu untuk menyembuhkan diri, untuk membangun kembali kepercayaan pada diriku sendiri dan hidupku. Aku tahu, jika aku terus berfokus pada rasa sakit ini, aku tidak akan pernah bisa melangkah maju. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai mencoba untuk mengatur hidupku kembali. Aku memutuskan untuk tinggal bersama Diana selama beberapa minggu. Selama waktu itu, aku mulai lebih banyak berfokus pada diriku sendiri, melakukan hal-hal yang sudah lama tidak kuperhatikan, seperti membaca buku, berolahraga, dan bahkan mulai kembali ke pekerjaan yang telah lama aku tinggalkan. Ada rasa kebebasan yang kurasakan meskipun kesedihan masih menghantuiku. Tetapi itu adalah kebebasan untuk memilih hidupku sendiri. Aku tidak pernah menduga bahwa suatu hari aku akan berada di titik ini. Bahwa aku harus melepaskan suamiku yang selama ini kuanggap sebagai bagian dari hidupku. Tetapi kenyataannya, dia bukan lagi orang yang aku kenal. Dia telah memilih untuk menghancurkan segalanya. Dan aku hanya bisa menerima kenyataan itu. Suatu hari, aku menerima pesan dari Dimas. Dia meminta untuk bertemu, mengatakan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu. Aku merasa sedikit ragu, tetapi aku tahu bahwa aku harus menutup babak ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan pertanyaan yang tak terjawab. Jadi, aku memutuskan untuk bertemu dengannya, tapi dengan satu syarat. Aku akan menghadapinya tanpa emosi berlebih, hanya dengan kejelasan yang aku butuhkan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang biasa kami kunjungi bersama. Dimas tampak lebih kurus dan lelah. Wajahnya penuh penyesalan. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar patah. Laras, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan untuk menebus semuanya. Aku sudah menghancurkan hidup kita, dan aku sangat menyesal. Aku menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. Dimas, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa kembali. Kamu telah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, tetapi itu tidak lagi ada dalam hidupku.
Dimas menunduk, dan aku bisa melihat rasa kecewa yang mendalam di wajahnya. Aku tahu bahwa kata-kataku itu menghancurkannya, tetapi ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Aku berhak untuk hidup tanpa rasa sakit ini, untuk menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Dengan itu, aku bangkit dan meninggalkan Dimas di kafe itu. Langkahku terasa lebih ringan, meskipun hatiku masih terluka. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Aku akan menemukan kebahagiaan dalam hidupku, meskipun aku harus berjalan sendiri. Aku menatap langit, merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh kulitku. Aku tahu, walaupun jalanku masih panjang, aku akan baik-baik saja. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Kisah Laras yang penuh dengan emosi dan keputusan berat mengajarkan kita bahwa terkadang, melepaskan adalah langkah terbaik untuk menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Setiap orang berhak untuk menghargai dirinya sendiri, meskipun jalan itu penuh dengan rintangan. Jika kamu merasa terinspirasi atau tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami agar bisa terus membagikan cerita-cerita lainnya yang penuh makna. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kita bisa berbagi pikiran dan pengalaman bersama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kamu selalu diberkati kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup.